Innalillahi, kabar duka Ariel Noah meninggal dunia kecelakaan. Ariel Noah meninggal dunia akibat kecelakaan maut. Semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang telah almarhum lakukan selama hidupnya. Kematian tak ada satupun makhluk hidup yang dapat mengetahui kapan datangnya, dan kematian juga tak dapat dipinta ataupun ditolak. Maka bersabarlah atas kejadian yang menimpa saat ini, turut berduka cita. Musisi Ariel Noah mendadak dikabarkan telah meninggal dunia usai mengalami kecelakaan maut. Kabar meninggalnya Ariel Noah ini diposting oleh akun YouTube Daily Celeb dengan judul Innalillahi, kabar duka Ariel Noah meninggal dunia kecelakaan. Benarkah? Cek fakta. Namun, dalam video yang berdurasi 3 menit 51 detik itu, halo teman-teman semua, pasti kalian tadi udah nonton video yang pertama sama video yang kedua kan? Siapa sih yang gak kenal sama Kak Nadia Safira? Kak Nadia Safira itu salah satu konten kreator di TikTok yang mempunyai anak Down syndrome. Biasanya teman-teman TikTok itu manggilnya Bibu. Jadi di dalam video yang pertama, Kak Nadia Safira itu mendapat komentar yang tidak mengenakan hati. Komentar kayak gitu bisa dipidana nggak sih? Bisa nggak ya? Bisa. Jadi jerat pasal pencemaran nama baik atau penghinaan di media sosial merujuk pada pasal 23 ayat 3 yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dan berdasarkan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 bisa dipidanakan penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Wow. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang aktif dalam media sosial, jadi bijaklah dalam menulis komentar di sosial media ya teman-teman. Jangan sampai mengarah ke penghinaan, sebab tanpa sadar kita melakukan tindakan yang tidak. Siapa sih yang gak kenal sama Ariel Noah? Pasti kalian juga kenal kan teman-teman. Jadi di dalam video yang kedua ini, Ariel Noah dikabarkan meninggal dunia. Nah, itu bener gak sih? Gimana kalau kita lihat akun media sosialnya? Cekidot. Nah, kita buka Instagram ya, lalu ketik akunnya Ariel Noah. Nah, ini Ariel Noah masih upload story ya, jadi tadi infonya itu tidak benar, dan ini juga masih memposting foto di tanggal tersebut. Nah, gimana tuh? Kita tadi kan udah lihat di akun sosial medianya. Jadi ini apa dong? Nah, teman-teman, yang dari video yang kedua ini termasuk berita bohong atau berita hoax. Jadi berita hoax itu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi diibaratkan seolah-olah benar adanya. Jadi para penyebar hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
yaitu dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi kita sebagai masyarakat yang bermedia sosial harus bisa menyaring informasi berita dengan benar dan jangan asal menyebarluaskan berita kalau belum tentu tahu kebenarannya ya. Nah, bagaimana sih cara menyikapi berita hoax yang ada di medsos? Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Biasanya judul yang provokatif itu menimbulkan rasa penasaran yang tinggi. Yang kedua, cermati alamat situs. Waspada terhadap link atau situs yang tidak resmi atau tidak terverifikasi. Terverifikasi itu maksudnya yang bercentang biru ya teman-teman. Jadi hal tersebut dapat berpotensi sebagai berita palsu atau hoax. Yang ketiga, cek faktanya, mencari info dari berbagai referensi atau sumber berita yang berimbas dari institusi resmi. Seperti tadi kita sudah mengecek di akun media sosialnya. Selanjutnya, bagaimana sih tips bijak dalam menggunakan media sosial? Nah, ini ada 7 tips bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, cermat dalam membagikan unggahan. Yang kedua, jangan mudah menyebarluaskan informasi yang tidak akurat atau isu sara. Yang ketiga, memanfaatkan isi positif dalam media sosial. Keempat, tetap menjaga etika berbahasa dalam berkomentar. Kelima, harus bisa menahan emosi. Keenam, mengikuti orang-orang yang inspiratif. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, membangun koneksi. Baiklah teman-teman, itu ketujuh itu adalah tips bijak menggunakan media sosial. Jadi buat teman-teman semuanya yang aktif dalam menggunakan media sosial, kita harus berhati-hati ya. Jangan sampai kita melukai orang lain dan berimbas pada diri kita sendiri. Terima kasih.